Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Bergabungnya Thiago Silva, solusi atau kesalahan yang sama? Memanasnya rumor kepindahan Thiago Silva dari PSG ke Chelsea membuat para fans The Blues bertanya-tanya. Apabila rumor transfer ini sampai benar-benar terjadi, maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini masih belum dewasa dalam memanfaatkan masa jendela transfer. Bek asal Brazil tersebut memang menjadi titik penting dari kesuksesan PSG. Namun, perlu diketahui bahwa pemain tersebut telah berusia 35 tahun dan pada September ini akan berusia 36 tahun. Menurut jurnalis Pride of London, Travis Tyler, Silva merupakan pemain yang kurang cocok dengan skema sang juru taktik Chelsea, Frank Lampard. Lampard merupakan tipikal pelatih yang sering melakukan pressing ketat. Dengan permainan pressing ketat, The Blues lebih membutuhkan pemain bertahan dengan kecepatan tinggi. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Chelsea membutuhkan pengganti Marcos Alonso. Silva memang memiliki kemampuan untuk membaca serangan dengan baik, namun dengan usianya yang sudah cukup gaek, akan sulit tampaknya bagi sang pemain untuk bermain pressing ketat. Kemampuan Thiago Silva dalam melakukan high line pressing terlihat ketika PSG ditukangi Unai Emery. Pada era Emery, PSG gagal memainkan high line pressing disebabkan posisi Silva yang terlalu dalam. Oleh karena itu, menurut Travis Tyler, Thiago Silva bukan menjadi pilihan utama mengingat sang pemain tak cocok dengan kebutuhan klub saat ini. Tyler juga menambahkan Chelsea nampak tak belajar dari kasus gagalnya Higuain di London Biru, sehingga akhirnya melakukan kesalahan yang sama dengan merekrut Thiago Silva. Tak kunjung dapatkan kiper, Chelsea incar Maignan. Musim lalu, performa kiper utama The Blues Kepa Arrizabalaga kerap menjadi sorotan. Rapor merah ditunjukkan oleh Kepa sepanjang perjalanan musim 2019-2020. Ex-kiper Athletic Bilbao tersebut tidak menunjukkan performa sebaik musim sebelumnya. Pihak The Blues sendiri tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Sejumlah nama-nama muncul dikaitkan untuk menjadi calon kuat pengganti Kepa musim depan. Dilansir Liten Sport, Chelsea memiliki ketertarikan pada kiper Lille Mike Maignan. Kiper pemilik klub asal Prancis tersebut memang mengundang banyak minat dari berbagai klub. Maignan menorehkan performa yang ciamik dengan hanya kemasukan 45 gol. Kiper dengan tinggi 191 cm tersebut juga berhasil mencatat 13 clean sheet di sepanjang musim 2019-2020. The Blues berekspektasi besar pada Maignan untuk dapat bergabung dengan skuad Lampard musim ini. Namun ini bukanlah hal yang mudah karena rival sekota Chelsea, Tottenham, memiliki ketertarikan juga pada kiper berusia 25 tahun tersebut. Walaupun memiliki performa yang gemilang, Maignan diyakini akan memiliki bandrol lebih rendah dibanding kiper incaran Chelsea lainnya seperti Jan Oblak. Inilah ungkapan impiannya Abraham bersama Chelsea. Tammy Abraham merupakan salah satu produk terbaik Akademi Chelsea yang menjadi striker pilihan utama The Blues sepanjang musim 2019-2020. Pemain yang kerap disapa Abraham ini memiliki musim yang hebat di musim perdananya di Liga Premier Inggris. Bersama Chelsea, striker berumur 22 tahun tersebut mengemas 15 gol dari 34 pertandingan di musim ini. Dilansir dari laman resmi Chelsea saat melakukan wawancara tentang target yang akan dicapai Abraham musim depan, striker muda ini ingin meraih semua penghargaan yang dapat dia capai, mulai dari juara Liga Premier Inggris, juara Liga Champions, Piala Dunia, dan tentu saja target bergengsi bagi semua pemain house goal, yaitu Golden Boots. Drogba dan Anelka, inspirasi bagi Lampard.
Sampai saat ini masih banyak fans The Blues yang masih membanding-bandingkan gaya kepelatihan Lampard selama melatih Derby County dan Chelsea. Legenda The Blues ini dianggap mempunyai kemiripan dalam meracik strategi tim dengan pelatihnya dulu saat dia masih bermain, yaitu Don Carlo Ancelotti. Hal ini tampak wajar mengingat Ancelotti melatih di musim 2019-2010. Lampard memecahkan rekor gol terbanyaknya, termasuk Drogba dan Anelka juga menjadi sangat subur di tangan Don Carlo pada musim tersebut. Sebagai pelatih, Lampard harus melihat kesuksesannya saat itu untuk dapat diterapkan di Chelsea untuk musim depan. Hal tersebut didukung dengan kondisi tim sekarang yang memiliki kemiripan dengan masa kepelatihan Ancelotti. Datangnya Timo Werner diharapkan mampu berduet dengan baik bersama Tammy Abraham yang dianggap dapat mengikuti kesuksesan duet combo Drogba-Anelka. Duet maut ini memposisikan Drogba sebagai tumpuan di garda paling depan yang didukung penuh oleh pergerakan bebas dari Anelka. Inilah inspirasi datangnya pola serangan bagi Chelsea untuk musim depan yang bisa diterapkan oleh Frank Lampard. Rule dari Drogba bisa ditiru dengan baik oleh Abraham, sementara untuk pergerakan bebas seperti Anelka sangat cocok dilakukan oleh Werner yang memiliki kemampuan roaming yang sangat baik dan mampu mengoptimalkan sudut-sudut sempit untuk menjadikan gol maupun assist. Merancang proyeksi masa depan, Chelsea dapatkan Muyamba. Setelah rampungnya transfer Timo Werner, fans The Blues selalu disodorkan dengan rumor-rumor kedatangan para pemain lainnya, mulai dari lini depan seperti Havertz, belakang seperti Silva, dan titik penjaga gawang seperti Maignan. Kali ini, Chelsea resmi mendatangkan Xavier Muyamba. Pemain muda berusia 18 tahun ini didatangkan secara free transfer dari Barcelona. Kehadiran sosok muda berpostur 195 cm ini memberikan harapan baru untuk sektor lini pertahanan bagi klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut. Memiliki bek tengah berpostur tinggi merupakan sebuah keuntungan tersendiri. Hal ini seperti yang dimiliki oleh Liverpool, yaitu Van Dijk yang sukses membuat lini belakang Liverpool sangat sulit ditembus. Sebelum kedatangan Muyamba, Chelsea sebenarnya sudah memiliki Kurt Zouma untuk menghadapi serangan udara. Namun, Zouma tampak kurang meyakinkan untuk membantu serangan, terutama dalam tendangan sudut. Dengan datangnya Muyamba ini, Chelsea akan memproyeksikan dirinya untuk dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu pertahanan udara dan membantu dalam serangan udara. Di usianya yang masih sangat muda dan memiliki talenta dengan postur badan yang tinggi, Chelsea dapat merancang proyeksi untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Muyamba. Chelsea satu-satunya tim dari top 6 Liga Inggris yang paling dirugikan VAR. VAR yang digunakan untuk musim 2019-2020 ini sangat merugikan Chelsea. Apalagi pada pertandingan-pertandingan besar atau krusial, fans The Blues sering dikecewakan oleh keputusan VAR, salah satunya pada final Piala FA melawan Arsenal 1 Agustus lalu. Pasukan Frank Lampard mengalami kerugian bersih 2 poin akibat teknologi ini dan menjadi satu-satunya tim di 6 besar Premier League dengan poin negatif atas peninjauan yang dibantu oleh VAR. Sementara itu, rival Big Six lainnya memiliki poin positif dari diberlakukannya VAR seperti Manchester United yang mampu meraih poin bersih sebesar 7. Selain itu, The Blues juga memiliki 5 gol yang tidak disahkan akibat VAR, yaitu 2 gol Azpilicueta ke gawang Liverpool di Liga Inggris dan Ajax di Liga Champions. Lalu gol Zouma dan Giroud ke gawang MU yang tidak disahkan, dan terakhir adalah gol Hudson-Odoi ke gawang Munich di Liga Champions. Namun, tidak hanya Chelsea saja yang dirugikan oleh VAR ini. Tim-tim lain pun terkena dampaknya. Maka dari itu, setelah diadakan Premier League Annual General Meeting di antara para pemegang saham pada 6 Agustus kemarin, Liga Inggris akan menetapkan 5 peraturan baru terkait VAR. Perubahan tersebut mencakup peningkatan referee review area, tidak ada toleransi sedikitpun terhadap offside, dan pelanggaran pada tendangan penalti. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah perubahan peraturan terkait VAR ini akan berdampak pada Chelsea musim depan? Diperebuti banyak klub, kontrak Gallagher malah tak diperpanjang.
Gelandang muda penuh potensi milik London Biru, Conor Gallagher tak kunjung ditawarkan kontrak baru. Padahal, pemuda berusia 20 tahun tersebut baru saja menunjukkan performa yang impresif ketika dipinjamkan ke Swansea pada paruh kedua musim 2019-2020. Gallagher turut membantu The Swans finish di posisi 6 divisi Championships dan lolos hingga putaran semifinal playoff EFL Championship. Selama membela klub asal Wales, Gallagher berhasil tampil sebanyak 19 kali. Menurut laporan Daily Mail, meski Gallagher diincar beberapa klub Premier League seperti Newcastle United, Crystal Palace, Leeds United, dan Aston Villa, kontrak sang pemain hingga saat ini belum diperbarui. Pemain yang memiliki kontrak dengan Chelsea hingga tahun 2022 ini tampaknya akan kembali dipinjamkan The Blues pada musim mendatang. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!